nampak jelas daripada proses perjalanan diri manusia itu, mulai dari alam rahman Bapa ke alam rahim Ibu hingga hadir ke dunia, itulah yang akan kita kerjakan pada saat kita melakukan ibadah haji. Nah, berawal itu pada saat Nur dia berada di alam Rahman Bapa kita, dia melakukan mi'raj yang disebut dengan mi'raj ma'rifatullah, di mana nur atau air mani daripada ayah itu berawal dia berdiam di jantung. Nah, kemudian dari jantung ya dia mulai keluar menuju ke leher. Jadi jantung itu disebut dengan Madinatul Munawwarah. Nah, dari Madinatul Munawwarah baru dia menuju ke leher yang disebut dengan Masjidil Haram. Ya. Nah, kemudian dari leher dia menuju ke mulut, atau dari Masjidil Haram dia menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari mulut menuju ke hidung, atau yang disebut dengan Baitul Muqaddis. Nah, sesudah itu baru dia naik menuju ke mata, atau yang disebut dengan Istana Tuhan, atau yang disebut juga dengan Baitul Ma'mur. Kemudian nur dari ayah itu dia naik dari mata menuju ke kening atau alis, yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Nah, kemudian naik lagi dari kening menuju ke dahi. Dahi ini disebut dengan Ar-Kursilah. Nah, sesudah itu nur dari ayah dia naik menuju ke otak atau ubun-ubun yang disebut dengan Baitul Arsilah. Nah, setelah sampai di Baitul Arsilah ya, yang terletak di ubun-ubun, nah kemudian nur ayah itu dia turun menuju ke anak lidah. Ya, disinilah nur itu dia melakukan tawaf selama 7 kali berturut-turut. Nah, setelah selesai, nur dia menuju ke tulang leher belakang yang disebut dengan kubah Nabi Adam. Nah, lepas dari kubah Nabi Adam atau lepas dari tulang leher belakang, baru dia menuju ke leher, kembali lagi ke Masjidil Haram. Nah, setelah sampai di Masjidil Haram, kemudian dia turun menuju ke jantung lagi, yaitu Madinatul Munawwarah. Nah, dan lepas dari jantung baru menuju ke hati kecil yang disebut dengan Fi Lauhil Mahfud. Nah, setelah sampai di sini, nur itu dia terpecah menjadi 3 bagian, yaitu alif Fata'a, alif Kasrai, dan alif Doma'u. Nah, karena nur pada saat dia berangkat itu dia menyerupai huruf alif, ya, maka dia terpecah menjadi 3 bagian itu dan terisi dengan iman pada saat itu juga di hati kecil yang disebut dengan Fi Lauhil Mahfud. Nah, baru selesai dari situ, nur dia turun ke Jabar Rahman atau kemaluan laki-laki, dan langsung dia menuju ke pintu Rahman. Nah, dari pintu Rahman dia menuju ke pintu Rahim atau kemaluan wanita, dan menuju ke Jabar Rahim. Nah, kemudian nur atau air mani ayah ini dia diterima oleh titik rahim atau air mani ibu. Nah, sesudah itu baru titik rahman dan titik rahim dia bersama-sama
menuju ke hati kecil ibu yang disebut dengan fi lauhil mahfud. Nah, sewaktu titik rahim dia menerima titik rahman itu, pada waktu itu titik rahim itu dia menyerupai huruf mim. Nah, setelah itu baru titik rahman dan titik rahim sudah menjadi satu, ya. Kemudian keduanya baru melakukan lagi mi'raj sebagaimana mi'rajnya titik rahman. Nah, kalau yang pada saat di kandungan ayah atau alam rahman bapak itu disebut mi'raj ma'rifatullah, maka ketika dia bersatu antara titik rahman dan titik rahim itu, dia melakukan mi'raj yang disebut mi'raj tarikatullah. Nah, bahwasanya manusia itu dalam kandungan ayah itu selama 40 hari. Nah, selama 40 hari dalam kandungan ayah itu dia bernama Hayatullah. Nah, kemudian masuk ke dalam alam kandungan ibu pada saat berumur 40 hari dia bernama Nur. Nah, nanti setelah berumur 2 bulan baru disebut dengan Nur Allah. Kemudian ketika berusia 3 bulan dia bernama Rahman. Nah, kemudian ketika dalam kandungan ibu itu selama 3 bulan 10 hari baru dia bernama Rahim. Nah, manusia di dalam kandungan ibu selama 4 bulan namanya adalah Ahmad. Nah, pada waktu itu roh dia memerintahkan kepada jasad untuk menghadap ke kiblat dan memuji roh dengan subhanallah. Nah, kemudian ketika dalam kandungan ibu berusia 5 bulan dia bernama Hamid. Nah, pada waktu itu jasad dia memuji kepada rohnya dengan alhamdulillah. Nah, kemudian ketika dalam kandungan ibu selama 7 bulan dia bernama Mahmud. Nah, pada waktu itu jasad dia memuji pada rohnya dengan Allahu Akbar. Nah, barulah ketika berusia 9 bulan dia bernama Muhammad. Nah, pada waktu itu dia memuji rohnya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.